Oke, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Gus Pur di channel Danang PK Ustadz Studio Percobaan ini. Menarik sekali, beberapa hari saya tidak hadir menunggu berita-berita menarik. Sangat banyak sekali berita-berita bencana, nanti akan kita ulas di akhir bulan ini. Sekarang tanggal 24 Januari 2021, hari Minggu. Ya, saya akan melihat beberapa hari lalu kawan-kawan berdiskusi tentang kebangsaan, di mana mereka menanyakan tentang kejadian di Padang, yaitu tentang siswi yang dipaksa untuk menggunakan jilbab. Mari kita akan mulai pembahasan pada hari ini. Ya, seperti kita ketahui, Kepala Sekolah SMK N Negeri 2 Padang, nanti Sekolah Menengah Kejuruan N Negeri, Negeri N 2 Padang, yang kedua di Padang, merujuk dari istilah sekolah negeri, berarti sekolah milik negara, sekolah yang dibiayai negara, sekolah yang guru-gurunya, pegawai-pegawainya dibiayai oleh negara. Berarti sekolah ini adalah sekolah simbol kebangsaan. Dan ketika kita bicara tentang simbol kebangsaan, maka sebagai bangsa Indonesia harus mengikuti berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan tentunya berjiwa merah putih, dan mengakui Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI harga mati. Itu kalau kita merujuk pada sekolah negeri. Karena apa? Sekolah negeri ini adalah sekolah negara, berarti diambil uang dari negara dan diambil dari rakyat. Jadi, mohon maaf, guru-guru yang sana itu adalah gaji kalian adalah gaji dari rakyat. Dan sekolah itu adalah sekolah negeri, bukan sekolah kamu, bukan sekolah milik yayasan ataupun milik perorangan, perusahaan ataupun yang lain, tapi ini milik negara. Yang jadi pertanyaan, mengapa kok ada kesepakatan bahwa di sekolah tersebut, SMK Negeri 2 Padang, mewajibkan siswinya menggunakan jilbab? Berarti apa yang terjadi? Apakah mereka tidak sadar bahwa itu melanggar hak asasi manusia tentang penggunaan pemaksaan simbol-simbol agama untuk dikenakan kepada murid-murid Anda? Apakah Anda sudah mengingkari Pancasila? Karena dalam Pancasila, sila pertama mengakui tentang 5 agama yang diakui oleh negara. Nah, ingat, sekolah kamu adalah sekolah negara, sekolah negeri. Apakah Anda juga sudah mengingkari Undang-Undang Dasar 1945? Atau Anda sudah anti NKRI, bahkan Anda menolak merah putih, dan tentunya Anda sudah tidak mengakui kebinekaan yang ada di Indonesia ini. Pertanyaannya, negeri ini negeri yang mana? Negeri Padang atau negeri Indonesia? Please deh,
Mana kalian? Saya yakin dan percaya Anda adalah generasi-generasi pada waktu zamannya Orde Baru, Anda sudah mengikuti P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Setidaknya Anda ada itu. Berarti kalau ini Anda lakukan, berarti Anda sudah jelas-jelas sudah melakukan perlawanan terhadap bangsa Indonesia dengan menolak Pancasila, menolak Undang-Undang Dasar 45, mencederai Merah Putih, dan tidak mengakui Bhinneka Tunggal Ika dan anti NKRI. Woi, HAM, Komisi HAM di mana kalian? Ini ada orang nih, lempem kalian. Kenapa tidak kalian bela orang semacam ini? Woi, Pigai, saya yakin kamu bukan beragama Kristen, bukan beragama Islam. Bantu dong mereka. Atau mungkin yang di kelompok Komnas HAM itu yang lain beragama. Dan saya yakin mereka yang beragama Islam pun akan mendukung untuk memprotes tindakan sekolah menengah kejuruan negeri 2 Kota Padang. Halo, Bapak Menteri, ada apa dengan jajaran kalian? Halo Pak Gubernur Sumatera Barat yang saya hormati, ada apa? Apakah sudah terjadi sistematis secara konstruksi, struktural, dan masif untuk terjadi penolakan terhadap bangsa Indonesia? Dimulai dari sekolah, dimulai dari pemaksaan murid. Halo, Kepala Dignas Sumatera Barat, Kepala Dignas di Padang, dan semua guru-guru ada di sana. Apakah Anda memang sudah menolak Indonesia, sudah anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45, anti Merah Putih, anti Bhinneka Tunggal Ika, dan anti NKRI? Ya, saya rasa tidak. Anda mungkin keblinger. Saya tahu pejuang-pejuang Tanah Minang, pejuang-pejuang Sumatera Barat punya andil besar sokongannya pada Republik Indonesia ini. Di mana Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia bersama Soekarno, mereka adalah Tunggal. Apakah Anda tidak malu dengan Bung Hatta? Apakah Anda tidak malu dengan Bapak Haji Agus Salim yang ikut berjuang untuk merdeka? Hanya remeh-temeh kayak begini. Ya, saya rasa ini pelanggaran berat. Satu, yang dilakukan pelanggaran adalah pelanggaran agama, penodaan agama. Karena apa? Memaksakan agama lain, simbol-simbol agama lain dikenakan oleh orang yang non agama yang tidak dianutnya. Kan aja Anda memaksakan orang untuk melakukan pelecehan terhadap agama Anda sendiri. Anda jahat. Anda menyerumuskan siswi ini untuk melecehkan agamanya. Agama yang Anda anut, yang tidak dia anut. Dia akan menyampaikan dendam terhadap. Sorry, Islam agama rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua manusia, semua makhluk, bahkan semua agama yang ada di dunia. Itulah Islam. Islam adalah kedamaian. Yang kedua, pelanggaran terhadap simbol negara dan kebangsaan. Di mana sekolah negeri Anda sudah melakukan perlawanan, pemberontakan dengan menghilangkan simbol kebangsaan, simbol Pancasila, Undang-Undang Dasar
merah putih, Bhinneka, dan anti NKRI. Bayangkan, mungkin di sana ada orang Batak, ada orang Nias, orang Mentawai yang berbeda agama dengan kalian. Apakah ada paksa? Itu. Dan saya harap kepala sekolah yang bikin aturan, pengawas sekolah, Diknas setempat di Kota Padang, Diknas provinsi, gubernur segera turun tangan. Apa yang terjadi? Atau mungkin ini sudah diciptakan? Pertanyaan saya, kalau Anda diam, berarti ini sudah ada unsur yang sudah salah dalam mengatur dalam dunia pendidikan. Saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Itulah pertanyaan. Gerakan yang terstruktur, rapi, terorganisir, masif, akhirnya membuat minoritas paksa sepakatan bahwa ini adalah bentuk dari budaya. Sorry, jilbab bukan budaya Nusantara. Sorry, jilbab adalah simbol daripada agama, tapi itu polemik valid. Tapi saya sedih sekali melihat pemaksaan terhadap mereka. Bayangin, kalau Anda punya cara untuk Islamisasi di sana, andai kata, di pertanyaan saya, mereka siswa-siswa yang kamu paksa berjilbab dan sebagainya, ternyata dia masih tetap beragama. Begitu kuatnya dia prima dibanding kalian. Coba kalau kalian disinggung sedikit gitu, pasti akan teriak-teriak. Pikir konsep Anda berdiri. Maaf untuk guru-guru SMA Negeri 2 pada tolong kembalikan bahwa SMK Negeri 2 Padang adalah sekolah negara yang punya simbol kebangsaan berdasarkan Pancasila, UUD 45, dan merah putih, serta kebinekaan yang ada di siswa-siswi kalian. Dan tentu Anda harus tetap NKRI harga mati. Oke, itu saja dari saya, kritik saya pada Komnas HAM. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian bungkam? Bikai, ada apa dengan kamu? Apakah ini urusan menurut kamu remeh-temeh yang tidak ada urusan dengan politik? Apa artinya Komnas HAM? Nah, tolong bantu mereka yang di Padang sana. Oke, terakhir saya kemarin sudah mencoba menghubungi beberapa staf dari Diknas Nasional dan mencoba menembus ke Bapak Menteri Pendidikan. Kita lihat apa kata Menteri Pendidikan saat ini. Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat.
termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Sudah tegas Bapak Menteri itu bicara soal ini. Mari kita semua lupakan yang sudah terjadi. Mari kita rangkul, berubah kesalahan bersama, kita kembali pada jati diri kita sebagai anak-anak bangsa yang punya budaya, punya etika, punya agama, dan punya tata krama. Tempatkan pada sebenarnya. Satu lagi, kalau mereka kemarin mau diselesaikan secara kekeluargaan, sorry, itu bukan kekeluargaan bro, ini kebangsaan, karena ini adalah sekolah negeri, sekolah simbol negara, dengan oknum per oknum, berarti bawa itu ke negara, selesaikan oleh negara, dan negara harus hadir di sana. Oke, semoga pembelajaran kita semua, bagi kawan-kawan yang lain, guru-guru, mereka bergerak di pendidikan. Saya masih ingat, lihat Anda perlu belajar dari kawan-kawan di Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah ketika mereka buka di mayoritas masyarakatnya Nasrani di Kupang sana, dia tidak pernah memaksakan murid yang non Islam untuk berjilbab. Belajar dengan Muhammadiyah, belajar dengan NU. Lihat, saya kemarin lihat di Kota Malang, itu sekolah Universitas Unisma, Universitas Islam Malang. Mereka murid-muridnya banyak dari Indonesia Timur, tapi dia paksakan nilai agama maupun menggunakan simbol-simbol agama Islam kepada murid yang non-Islam. Mari belajar bersama, belajar sama NU, belajar sama Muhammadiyah, belajar sama mereka yang punya ilmu pengetahuan agama yang tinggi. Dan saya rasa itu saja kekagetan dan emosional saya, supaya depannya kita tetap satu usaha, satu bangsa dengan aneka ragam yang ada di Indonesia, dan tetap kita jaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dengan aneka suku bangsa di dalam kebenekaan yang ada di Indonesia ini. Tetap jaga merah putih, NKRI, harga mati. Salam satu Nusantara dari Dana PK.